saya Nurmayanti dengan NIM 1930302042 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan TIPS, Prodi PPKN. Penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian. Ikhtisar atau daftar tidak dipakai jika merupakan yang terakhir dalam suatu deretan. Dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai di antara nama penulis dan tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Dipakai untuk memisahkan bilangan jumlah atau pelipatannya. Tidak dipakai pada yang merupakan ilustrasi dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Tidak dipakai jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalam. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan susunannya dalam daftar pustaka. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dipakai di muka angka, persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca. Yang ketiga, tanda titik koma. Dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majmuk. Yang keempat, tanda titik dua. Dapat dipakai ada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian
baca pada pangkal baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dipakai untuk menyambung huruf kata yang diinstal satu dan bagian tambah. Dapat dipakai untuk menjelaskan satu hubungan bagian kedua kata atau ungkapan dan dua hubungan bagian kelompok kata. Dipakai untuk merangkai satu essay dengan buku berikutnya yang dengan huruf kapital 2 atau dengan pembukaan 3 tanda pisah dinyatakan dengan mengubah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Ketujuh, tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 titik untuk menandai penghilangan teks dan 1 titik untuk menandai akhir kalimat. Yang kedelapan, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bahwa kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kesembilan, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Yang ke-10, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan, mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Ke-11, tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-12, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tulisan lain. Mengapit judul syair, karangan, atau buku yang dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Pada pasangan, tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Yang ke-13, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Yang ke-14, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dari penundaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Yang ke-15, tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian kata. Sekian penjelasan dari saya tentang penulisan tanda baca kurang